berjalan mondar-mandir di depan pusat perbelanjaan. Sedang mata ini terus saja menyisir seluruh penjuru tempat tersebut, ingin mencari Raihan lebih jauh. Tidak begitu tahu tempat yang biasa disinggahi oleh Mas Ibnu. Assalamualaikum, Dek. Boleh minta alamat kantor, rumah atau tempat mana saja yang biasa disinggahi Mas Ibnu? Mengirimkan pesan kepada istri, dan tidak lama kemudian terlihat di layar dia sedang mengetik balasan. Aku terus saja menatap layar gawai menunggu balasan pesan dari istri, hingga akhirnya Dek Maila mengirimkan beberapa alamat yang aku minta. Tujuan utamaku saat ini adalah rumah yang dulu ditinggali oleh Lucy, wanita yang telah memporak-porandakan rumah tangga Dek Maila dan Mas Ibnu, merobohkan benteng yang mereka bangun hingga rata dengan tanah. Assalamualaikum, Bu. Maaf numpang nanya, rumahnya Mbak Luciana dan Mas Ibnu yang mana ya? Tanyaku kepada salah seorang ibu yang kebetulan lewat di depan gang rumah yang sama persis di foto yang Dek Maila kirimkan. Waalaikumsalam, Mas. Tadinya Mbak Lucy tinggal di rumah itu, tapi setelah ketahuan selingkuh dengan pamannya sendiri, dia diusir dan sekarang sudah tidak lagi tinggal di komplek ini. Mas Ibnu juga sudah pindah, soalnya rumahnya sudah dijual oleh mantan istrinya, jawab si ibu panjang lebar. Oh, seperti itu. Ya sudah, terima kasih. Wanita berkacamata yang aku tanyai tadi menganggukkan kepala dan lekas pergi. Karena tidak menemukan keberadaan Mas Ibnu di komplek tempat di mana dia dulu tinggal, aku memutuskan untuk mencarinya di kantor. Ingin menanyakan kepada karyawan yang masih bekerja di sana. Siapa tahu di antara mereka ada yang tahu keberadaan mantan suami Dek Maila sekarang. Mataku memijing ketika sampai di depan gedung bertingkat 5 dan melihat Mas Abraham keluar dari tempat tersebut. Apa yang sedang Mas Abraham lakukan di tempat itu? Apa sebenarnya dia sudah tahu keberadaan Raihan dan tidak mau memberitahukan kepadaku? Astagfirullah, aku tidak boleh berprasangka buruk terhadap dia. Mas Abraham tidak mungkin mempunyai pemikiran sejahat itu. Dia datang ke tempat kerjanya Mas Ibnu, pasti juga sedang mencari informasi tentang keberadaan putraku. Perlahan-lahan mobil hitam yang selalu dibawa kemana-mana oleh Mas Abraham berjalan menjauh dari parkiran. Aku segera masuk ke dalam gedung itu, mencari informasi tentang Mas Ibnu, dan ternyata tidak ada satu orang pun yang tahu di mana dia tinggal sekarang. Aku hampir saja putus asa karena tidak juga menemukan titik terang di mana Raihan berada. Baru saja hendak menstarter motor, ponsel di dalam tas tiba-tiba bergetar. Ada panggilan masuk dari Mas Abraham. Lekasku geser tombol hijau, penasaran karena tiba-tiba dia menghubungiku. Assalamualaikum. Ada apa, Mas? Sapaku kepada lawan bicara yang ada di seberang sana. Waalaikumsalam, Gus. Saya sudah menemukan Raihan. Jenengan segera datang ke Mall Taman Anggrek. Saya menemukan dia sedang bersama Mas Ibnu, tapi dia tidak mau menyerahkan putranya kepada saya. Iya, Mas. Saya ke sana sekarang juga. Alhamdulillah. Bernapas lega mendengar kabar bahagia itu. Segera aku starter motorku melaju menuju tempat yang Mas Abraham sebutkan. Dan setelah sampai di tempat tujuan, aku lihat mereka bertiga sedang duduk di dalam sebuah restoran. Raihan, panggilku seraya menahan air mata yang sudah menggelayut di pelupuk. Abi, bocah berusia 12 tahun itu segera beranjak dari duduknya dan berlari menghambur ke dalam pelukan. Ku daratkan ciuman singkat di pipi dan kening putraku, mempererat pelukan, melepas rasa rindu yang sudah menggebu-gebu. Apa kamu baik-baik saja, Nak? Tanyaku seraya mengunci maniknya dengan tatapanku. Raihan baik-baik saja, Bi. Raihan kangen sama Mama dan Abi. Aku terus menelisik seluruh tubuh Raihan, dan tatapan mataku terhenti saat melihat luka lebam di lengan laki-laki berusia 12 tahun itu. Aku sedikit curiga, jangan-jangan ini perbuatannya Mas Ibnu. Sebab Dek Maila selalu bilang kalau ayah kandung Raihan memang tidak pernah menyayangi putranya. Lengan kamu kenapa? Memberanikan diri untuk bertanya. Kini tatapanku beralih kepada Mas Ibnu, dan dia segera membuang pandangan ke tempat lain. Tidak berani bersitatap dengan diriku, seolah ada yang sedang dia sembunyikan.
Terbentur meja, Bi, Raihan menyahut tanpa mau menatap mataku. Aku lihat ada kebohongan yang berusaha dia tutupi. Aku bisa membacanya dari air wajah putraku, sebab dia memang tidak pandai berbohong. Raihan tahu kalau bohong itu dosa, kan? Beneran, Bi. Tangan Raihan terbentur lemari saat bangun tidur. Dari jawabannya saja sudah tidak konsisten. Tadi dia bilang terbentur meja, sekarang malah lemari. Pasti ada yang tidak beres dengan dia. Aku semakin yakin kalau Mas Ibnu yang melakukan kekerasan. Aku tidak terima jika dia benar-benar melakukannya. Akan ku bawa kasus ini ke ranah hukum. Tidak akan memberi ampun karena Mas Ibnu sudah berani menyakiti fisik anak di bawah umur. Siapa yang melakukan? Raihan, jangan takut. Di sini ada Abi dan Om Bram yang akan membela serta melindungi kamu, desaku sekali lagi. Raihan menundukkan kepala. Ekor matanya melirik ke arah Mas Ibnu yang sedang asyik menghisap sigaret. Seperti orang tidak memiliki etika serta tidak bisa membaca. Jelas-jelas di setiap sudut ruangan ada tulisan larangan merokok, tetapi dia tetap melanggarnya. Ray mengangkat dagu bocah itu hingga tatapan kami berdua saling bertahut. Raihan tidak mau berbohong sama Abi, kan? Mama pasti akan kecewa sekali jika tahu putra kesayangan Mama sudah berani berbohong. Memelankan nada bicara, berusaha sesantai mungkin sebab tidak ingin membuat dia ketakutan. Entah mengapa melihat keadaan putraku seperti ini, emosiku menjadi meninggi dan sulit sekali terkendali. Bahkan sudah berkali-kali mengucap istighfar. Akan tetapi amarah terus saja membuncah. Ray, Papa memukul Raihan menggunakan balok kayu. Kata Papa aku pembawa sial dan anak cacat. Papa juga katanya membenci aku, Abi dan juga Mama. Dek, seperti ada yang menusuk-nusuk di dalam rongga dada ketika mendengar penuturan Raihan. Bagaimana bisa Mas Ibnu berlaku sekasar itu? Bagaimana bisa dia mencaci anaknya sendiri, mengata-ngatainya dengan ucapan yang sangat tidak pantas? Biar bagaimanapun, Raihan adalah darah dagingnya, anak yang kelak akan memberikan mahkota di surga, juga menyelamatkannya dari siksa api neraka. Apa benar itu, Ibnu? Mas Abraham menarik kerah baju mantan suami istriku dengan kasar, sambil menghujani tatapan yang begitu mengerikan. Bukan urusan kamu. Lelaki berkulit sawo matang itu mengempaskan tangan Mas Abraham dan berusaha bangkit. Buk! Sebuah tinju mendarat di rahang Mas Ibnu, membuat pria yang mungkin seumuran denganku itu terjerembab dan memegangi ujung bibirnya yang terlihat mengeluarkan. Sekali lagi Mas Abraham mengangkat tangan, hendak mendaratkan kepalanya di wajah Mas Ibnu, namun berhasil ku cegah. Aku tidak mau dia menunjukkan kekerasan di depan Raihan. Takut membekas di ingatannya dan membuat dia trauma. Karena biar bagaimanapun, Mas Ibnu adalah ayah biologis putraku. Bersambung.